Akhirnya Suraqah pulang. Ternyata Suraqah pulang mengambil kudanya. Dia ambil kudanya, diambil baju besinya, kemudian dia ambil tombaknya, karena ternyata Suraqah itu ahli berkuda. Suraqah tahu bahwa tadi adalah Rasulullah, Suraqah tahu tadi adalah Muhammad, tapi dia pikir kalau saya bareng-bareng sama temanku 100 ekor onta dibagi 5 lagi cuma dapat 20, lebih baik saya kejar sendiri, saya bunuh sendiri, saya tangkap sendiri, wong saya ini adalah ahli berkuda. Dia yakin sama dirinya sendiri Suraqah. Dia pulang, diambil kudanya, dia pacu kudanya, dia ngejar Rasulullah SAW. Ketika sudah dekat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita." "Ya Rasulullah, gimana nih ada yang mengejar kita? Ada yang mengejar kita ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sungguh Allah bersama dengan kita. Ibu-ibu, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Bahasa Indonesianya, jangan bersedih, Allah bersama dengan. Amalkan itu, Bu. Amalkan. Kalau bapak pulang, suaminya pulang dalam keadaan resah, jangan ditambahi susahnya. Bapaknya pulang, "Aduh, lagi kurang nih pembeli hari ini nih di pasar nih." Jangan ibu, "Jadi gimana dong? Kita kan mau bayar listrik, mau bayar ini, bayar ini." Lah, tambah susah suaminya pulang. Nabi pada saat terdesak, Nabi bilang apa? "Gak usah sedih, Allah bersama dengan kita." Coba ibu amalkan itu. Suaminya pulang, maafin ya, berkurang nih jatah bulananmu, lagi pandemi dikurangi gaji." Ibu jangan ngeluh, langsung bilang, "Gak apa-apa Pak, Allah bersama dengan kita." Bisa? Bisa? Sanggup? Mantap, gitu dong. Ini dari hati nih ngomongnya nih. Hah? Dari hati ya? Janda, gak ada suami katanya, jadi dari hati. Jamaah. Atau ada yang mengeluh datang, maka kita mengatakan tidak usah. Nenangin orang dengan mengatakan apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ditambahkan keluhannya. Udahlah suami dipecat dari pekerjaannya, gajinya dipotong karena pandemi, ibu nambahin lagi resahnya. Nah, katakan la tahzan, inna. Udah tenang aja, jangan sedih, Allah bersama dengan kita, Allah pasti membantu kita. Jamaah. Maka Suraqah memacu kudanya, kira-kira sudah jarak tembak sangat dekat. Suraqah mengangkat tombaknya lalu ingin menombak Rasulullah SAW. Nabi membaca, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Artinya apa ya arti bebasnya tuh gini, ya Allah terserah deh mau diapain, gitu arti bebasnya. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya udah deh ya Allah terserah mau diapain orang ini. Nah kalau ketemu begal baca itu. Kalau terzolimi dan terdesak, ya terzolimi terus. Ada orang yang zalim sama kita terus, nggak berhenti zolim. Tetangga kasih apakah? Nah, kalau mau amalkan itu silahkan. Artinya, ya Allah kuserahkan orang ini padamu, terserah engkau. Kalau kita udah capek nih, capek kita dizolimi sama, memang udah dibaikin, dibalas jahat, zolim betul orang ini, ya. Suka parkir di tengah jalan, mobil kita dihalangi, ya. Ada memang itu kadang-kadang hidup bertetangga, zolim tetangga kita, ya. Apa sih Bu? Woi. Ini mic nih kalau mau berisik nih. Ya mah, apa sih? Hah? Kenapa? Anak-anak, biarin aja memang anak-anak. Hah? Kenapa? Oh di atas dia, main di sini. Oh nggak apa-apa. Tahu itu. Jemaah. Itu begitu caranya Allah kalau kita. Ibu pernah dapat ujian? Pernah dapat ujian? Pernah sakit? Nah, itu caranya Allah tegur kita tuh. Sama dengan anak-anak itu kita tegur. Awas. Bukan berarti kita jahat sama dia, bukan. Kita teriaki dia bukan berarti kita tidak sayang. Allah kasih kita ujian bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tapi begitu cara Allah menegur kita. Mungkin kurang sholat kita. Karena lebih gampang orang ingat Allah itu kalau lagi susah. Ya Allah banyak hutangku, ya Allah pinjol. Zaman online modal KTP.
Ya Allah, banyak utangku ya Allah. Gampang dia ingat Allah, tapi pada saat punya duit, hutangnya lupa semua. Lagi punya uang, lagi lupa sama Allah. Ya, Bu. Kalau punya utang bayar ya. Punya utang bayar ya. Mau tidak bayar hutang, saya kasih tahu caranya. Biar selamat di akhirat. Mau? Punya utang nggak dibayar di dunia, di akhirat pun selamat. Mau jadilah orang soleh. Kalau sudah jadi orang soleh dan berhutanglah kepada orang yang tidak soleh, sampai di akhirat nanti ya udah bagi-bagi aja pahalanya. Ya Allah, biarlah pahalaku kasih ke dia, karena jadi hutang itu selama-lamanya. Ya, Nabi tidak mau solati orang yang masih ada hutangnya. Makanya kalau hutang jangan diam-diam, beritahu orang terdekatnya, suaminya kasih tahu. Ini kredit panci tidak dikasih tahu suaminya, tiba-tiba mati. Suaminya, kenapa banyak sekali kredit ini? Nah. Jemaah, alhamdulillah. Hati-hati dengan hutang ya Bu ya, hati-hati dengan hutang sampai ke akhirat itu, sampai ke akhirat. Tapi kalau ibu orang soleh, ngutangnya sama orang yang tidak soleh, nanti di akhirat ya bayarnya pakai pahala aja. Yang penting pastikan dulu pahalanya banyak. Kita lanjutkan setelah ibu itu mendapatkan temannya untuk pulang. Kita antar dengan sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hati-hati ibu di jalan, jangan sampai ibu ketiduran. Walau ibu pulang duluan, moga tidak mati duluan. Kan doa, semoga panjang umur. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Ada anaknya, kasihan. Ya anaknya udah ketiduran dari tadi, kasihan dia. Alasan aja sih itu. Padahal anaknya udah nyenyak tidur di situ. Lanjut. Akhirnya ketika Nabi membaca Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta, apa yang terjadi? Terperosotlah itu kudanya Suraqah. Jatuh Suraqah. Seperti orang bawa motor lari 100 di rem depan. Bayangin itu, lari 120 langsung rem depan. Seperti itulah kudanya Suraqah terjatuh. Apakah Suraqah menyerah? Tidak. Suraqah naik lagi ke atas kudanya. Dia kejar lagi Rasulullah. Nabi cuma menoleh, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Terjatuh lagi Suraqah. Nabi langsung berjalan. Nabi cuma melihat. Jalan lagi Nabi. Dikejar lagi sama Suraqah. Hampir headshot. Tiba-tiba Nabi baca lagi, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tiba-tiba jatuh lagi Suraqah. Suraqah naik lagi ke atas kudanya mengejar Rasulullah. Tapi kali ini Suraqah berteriak. Dia mengatakan, Muhammad al-aman, al-aman. Muhammad aman, aman, aman. Udah, damai. Saya cuma pengen tanya doang nih Muhammad nih. Kata Rasulullah, apa yang kamu tanyakan? Saya ini Suraqah, saya mengejarmu, saya mau menombakmu, saya ini adalah ahli berkuda. Tapi kenapa kali ini aku jatuh dengan kudaku sendiri? Yang mau saya tanyakan, siapa yang melindungimu? Kata Rasulullah, Tuhanku. Kata Suraqah, siapa Tuhanmu? Allah. Terbuat dari apa Allah? Kata Suraqah, terbuat dari apa Allah? Maka ternyata apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang sama dengan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Suraqah, ya udahlah bodo amat. Ya kalau gitu saya mau pulang aja deh Muhammad.
Akhirnya Suraqah menyerah. Tapi Suraqah minta sama Rasulullah, kalau begitu saya punya permintaan, wahai Muhammad, kan belum beriman. Apa permintaanmu? Kata Suraqah, tolonglah itu Tuhanmu yang tadi menjagamu itu, yang melindungimu, tolonglah dia jaga juga saya pulang selamat ke rumahku. Karena saya khawatir nih pulang sendiri nih, bahaya nanti dia Tuhanmu itu malah nyerang saya di jalanan, saya takut nih. Tolonglah itu dia lindungi saya pulang ke rumah saya. Apa jawaban Rasulullah? Oke, deal, tapi dengan perjanjian. Engkau akan dijaga oleh Tuhanku pulang ke rumahmu, tapi engkau juga jaga mulutmu, jangan sampai orang tahu bahwa aku ada di sini. Jangan pernah bilang-bilang kalau engkau bertemu denganku di jalan. Kata Suraqah, oke, deal. Akhirnya Suraqah naik ke kudanya, mau pulang ke rumahnya, dipanggil sama Rasulullah. Suraqah, satu lagi. Kata Suraqah, apa lagi si Muhammad? Kata Rasulullah, Suraqah, bagaimana mungkin kau bisa membunuhku, sedangkan engkau akan menjadi pasukanku dan mengenakan gelang Kaisar Romawi. Kata Suraqah, ngomong apa sih orang ini? Dia nggak tahu, dia kan nggak kenal. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. 10 tahun berlalu. 10 tahun berlalu. Kita loncat ini. Ini baru satu orang yang saya cerita ini. Saya insya Allah cerita malam ini 70 orang. Walaupun ibu-ibu sudah pulang. Hah? Apa bu? Hah? Hah? Apa sih bu? Ibu ini dari majelis taklim mana sih? Dari mana bu? Campuran keluarga sekitar ya. Oke. Karena saya lihat yang pakaian majelis taklim malah yang di belakang. Kalau sini malah pakaian bebas nih. Hah? Kenapa sih Mama Dedeh nih dari tadi ngoceh kagak denger gue? Apa? Oh liatinnya tiap pagi. Ibu mau foto sini bu? Gak mau? Ya udah, saya juga gak mau. Akhirnya Suraqah pulang. 10 tahun bro, sudah 10 tahun ini bro. 10 tahun berlalu, Rasulullah kembali ke kota Makkah. Kan udah tinggal di Madinah. Kembali ke kota Makkah untuk kejadian yang namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasul mau pulang kampung dengan pasukannya ratusan ribu. Sampai di kota Makkah, berhasil dimenangkan oleh Rasulullah. Dibebaskan kota Makkah. Semua ditahan-tahan, ditawan nih, orang-orang yang melawan nih. Termasuk yang ditahan salah satunya adalah Suraqah, ditahannya di kota Taif. Lalu Suraqah bilang sama yang menjaganya, engkau yang menjagaku, kasih tahu pimpinanmu Muhammad, bilang saya mau ketemu. Kata yang menjaga, emang lu siapa? Kasih tahu Muhammad, nama saya Suraqah, ngomong sana. Kasih tahu pimpinanmu, Suraqah mau ketemu, ada janji dengannya katanya. Masa sih? Akhirnya sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang pengen ketemu sama engkau. Kata Rasul, siapa? Namanya Suraqah. Hah? Suraqah? Kata Rasulullah. Masih hidup Suraqah? Ada Suraqah? Ajak dia bertemu dengan saya, kata Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggillah Suraqah, bertemu dengan Rasulullah. Kata Nabi SAW, terima kasih banyak Suraqah, 10 tahun berlalu karena engkau menjaga janjimu, aku selamat sampai ke Madinah. Dan sudah 10 tahun saya kembali lagi ke sini wahai Suraqah. Maka engkau Suraqah, kujamin keamananmu, tidak ada yang akan bisa mengganggumu wahai Suraqah. Apa jawaban Suraqah? Memang tidak ada lagi yang bisa menggangguku wahai Muhammad, karena hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tidak ada memang yang bisa ganggu aku, karena hari ini saya di hadapanmu, saya memeluk Islam, saya mengakui bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Luar biasa. Jadi Suraqah masuk Islam bukan karena kata-kata. Suraqah masuk Islam bukan karena diceramahi dengan ayat, tapi Suraqah masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertahun-tahun berlalu, Rasulullah pun wafat, dipanggil sama Allah ila rafiqil a'la. Maka terjadilah peperangan besar yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Di antara pasukannya ada Suraqah di sana. Maka ketika terjadi peperangan ini, kaum muslimin memenangkan peperangan, Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin sebahagian daripada kerajaan Roma pada saat itu. Maka di antara pasukannya ada Suraqah, ya, Suraqah ibnu Malik di sana radhiyallahu anhu warda. Maka Suraqah dipanggil oleh Umar. Kata Umar bin Khattab, sini engkau Suraqah. Ada apa wahai Umar? Yang lain keluar. Suraqah, ini ada gelang, kau pakai ke tanganmu.
Untuk apa wahai Umar? Pakai aja dulu. Dipakai sama Suraqah. Sekarang engkau keluar ke barisan. Keluar Suraqah. Sahabat yang lain pasukan semua duduk. Duduklah yang lain. Suraqah berdiri. Sendiri Suraqah berdiri. Suraqah, angkat tanganmu yang memakai gelang. Suraqah mengangkat dua tangannya memakai gelang. Suraqah masih bingung. Ada apa nih? Ada apa nih? Suruh pakai gelang, suruh angkat tangan. Kata Umar bin Khattab, adakah yang engkau ingat wahai Suraqah ketika memakai gelang itu? Kata Suraqah, enggak ada. Apakah engkau tidak mengingat perkataan Rasulullah? Langsung menetes air matanya Suraqah. Sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Benarlah Rasulullah, benarlah Rasulullah. Apa itu? Kata Suraqah, dulu sebelum saya masuk Islam, waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, saya mengejarnya, namun dia mengatakan, bagaimana mungkin wahai kau Suraqah bisa membunuhku, sedangkan engkau kelak akan mengenakan dua gelang Kaisar Romawi. Hari ini terbukti perkataannya Rasulullah SAW. Sadaqa Rasulullah. Menangis semua sahabat. Setelah semuanya menangis, Suraqah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan, Umar, ambil kembali gelangnya. Kata Umar, kenapa kau kembalikan? Kata Suraqah, karena Nabi bilang engkau akan memakai gelang Kaisar, bukan memiliki. Saya cuma pakai doang bentar. Ini gue balikin lagi deh. Hebatnya itu, luar biasanya sahabat. Maka ternyata ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil di situ. Kenapa? Ada satu doanya Nabi situ. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, terserah engkau ya Allah. Kalau kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terzalimi, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman orang-orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yaitu ceramah agama Mauizah Hasanah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsuddin Nur Makkah. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan senantiasa kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, hingga kita dalam menghadapi yaitu Sang Khalik, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan